Iya, sebenarnya kalau misalnya ditanya para analis seharusnya banyak merekomendasikan bahwa IHSG akan naik ya, tapi memang market memang cenderung menarik kalau misalnya kita lihat pagi ini. Kalau misalnya kita lihat juga sebenarnya saham-saham pilihan kayak misalnya tadi seperti BBRI tadi sempat melemah, sekarang sudah balik lagi di angka 4.150. Jadi masih ada peluang Ya. untuk IHSG, masih panjang lah perjalanan IHSG di pagi ini. Anda masih bersama kami dalam Market Buzz, pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan ulasan kita di pagi hari ini, saya ingin ajak Anda untuk melihat posisi terkini dari pembukaan indeks harga saham gabungan. Pemirsa bisa kita cermati berdasarkan data dari RTI, di mana IHSG terpantau mengalami pelemahan setelah rebound lebih dari 1% pada perdagangan Rabu kemarin, di mana IHSG melemah 0,5% ke level 7.857 dan terlihat begitu ya, ini masih terus mengalami pergerakan bahkan sejak pre-opening tadi. Sementara kita lihat dari sisi sektoralnya sendiri, ini yang memang menjadi motor pelemahan dari IHSG. Ada sektor keuangan justru berbalik arah dari penguatan kemarin, transportasi juga melemah, sektor kesehatan, kemudian juga non-cyclical, serta sektor energi yang justru memerah pada pembukaan perdagangan. Sementara teknologi, basic industry, properti, dan juga cyclical ini justru masih mengalami penguatan. Sementara jika kita lihat dari saham-saham top gainers yang masuk dalam daftar, ada Aman Mineral, kemudian juga ada BRMS, JAR, CNT, Cuan, dan Goto. Sementara dari sisi losers ini masih terus bergerak, pemirsa, di SSA, SSI, ABMA, BKSL, NKP, AMRT, INET. Dan dari indeks harga saham gabungan yang melemah, kita lihat posisi dari Bursa Asia, pemirsa. Bagaimana kemudian posisinya pada pagi hari ini? Dari Bursa Asia terpantau Nikkei Tokyo melemah 0,62%. Level 42.624, Straits Times Index Singapura menguat 0,05%, Kospi Korea menguat 0,82%, sementara Hang Seng Hong Kong melemah 0,02% ke 25.165. Dan kita berlanjut ke saham pilihan hari ini, pemirsa, yang juga dapat Anda cermati. Ada BBRI di sana menjadi salah satu saham pilihan dengan rekomendasi buy. BRPT juga masuk rekomendasi, dapatkan rekomendasi buy. BRMS buy, dan juga SCMA yang juga disematkan rekomendasi buy. Kembali bersama kami Hendra Wardana, founder Republik Investor. Mas Hendra, sedikit boleh komentar terkait dengan posisi pembukaan di hari ini. Masihkah sesuai ekspektasi? Iya, sebenarnya kalau misalnya ditanya para analis seharusnya banyak merekomendasikan bahwa IHSG akan naik ya, tapi memang market memang cenderung menarik kalau misalnya kita lihat pagi ini. Selagi IHSG masih kuat di level 7.900 di level psikologisnya atau di angka moving average 5-nya menjadi supportnya di level 7.881, sebenarnya masih sangat menarik untuk IHSG sebelum balik lagi ke angka yang menariknya atau resisten terbaiknya itu di angka 8.000 untuk ISG. Kalau misalnya kita lihat juga sebenarnya saham-saham pilihan kayak misalnya tadi seperti BBRI tadi sempat melemah, sekarang sudah balik lagi di angka 4.150. Jadi masih ada Ya. peluang untuk ISG, masih panjang lah perjalanan ISG di pagi ini. Ya, masih panjang perjalanan karena memang ini baru saja di level pembukaan. Pemirsa, Benar. nanti kita cermati bagaimana kemudian laju IHSG di perdagangan Kamis. Sementara dari indeks harga saham gabungan tadi kita lihat juga secara sektoral properti kembali mencatatkan penguatan di tengah pelemahan yang ada. Mungkin kalau properti sedikit nih Mas Hendra, kenapa kemudian kemarin cukup menguat? Apakah kemudian semata-mata dari faktor pemangkasan suku bunga, dan adakah salah satulah sektor ataupun saham di sektor properti yang mungkin bisa dicermati? Oke, Mas Fajar, kalau misalnya kita lihat memang kenaikan sektor properti kemarin melesat lebih dari 2,5% ya. Sebenarnya merupakan kombinasi nih antara reaksi jangka pendek dan katalis jangka panjang. Jadi secara historis saham-saham properti memang bisa dibilang ya selalu sensitif pastinya terkait dengan pemangkasan suku bunga. Jadi wajar kalau misalnya investor langsung berspekulasi ketika misalnya Bank Indonesia menurunkan suku bunganya. Namun kalau kita lihat lebih dalam memang bisa dibilang fundamental sektor ini juga masih menarik. Kalau misalnya dibilang dengan tren penurunan suku bunga, kemungkinan akan berlanjut, apalagi kalau misalnya The Fed menurunkan suku bunganya, bisa jadi Bank Indonesia agresif lagi nih untuk menurunkan lagi. Jadi untuk di tahun depan atau setidaknya sampai semester 2 di tahun 2025, pengembangan properti pastinya akan lebih ada peluang katakanlah untuk
untuk penjualan unit, pada akhirnya ya pastinya akan memperbesar laba pendapatannya. Jadi kalau misalnya ditanya dari properti yang menarik apa sih yang dicermati, salah satunya yang mungkin bisa teman-teman cermati itu ada BSDE yang kemarin naik lumayan sangat signifikan, dan juga ada katakanlah di sana ada Sumarekon atau SMR. Oke, baik, sektor properti tentunya menjadi reaksi yang cukup wajar dari kebijakan suku bunga dan tentunya ini juga bisa diperhatikan kembali, ada saham-saham yang bisa dilihat, ada BSD dan juga Summarecon begitu ya dari menurut Mas Hendra, tapi sekali lagi kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Betul. Nah, selanjutnya kita mungkin ke saham pilihan, tapi ini agak juga nyerempet soal kemarin ya, saham konglomerasi yang juga menjadi motor penguatan ISG, ada BRPT, kemudian ada DCII, dan BRPT ternyata masuk menjadi salah satu saham rekomendasi Anda di hari ini, Mas Hendra. BRPT sebetulnya seperti apa? Arahnya kemana ini BRPT? Iya, kalau misalnya kita lihat memang saya harus bilang memang kalau misalnya secara fundamental memang bisa dibilang sudah over value. Tapi di market kita ya market selalu dinamis, banyak faktor yang dilihat. Salah satunya ketika misalnya kita lihat konglomerasi gitu. Jadi kalau misalnya ditanya BRPT arahnya kemana, kalau misalnya kita lihat dengan perdagangan 10 menit ini BRPT masih bergerak dalam range di level previous atau penutupan kemarin di level 2350 Jadi sebenarnya kalau misalnya ingin beli dengan kondisi harga saat ini masih menarik untuk dicermati BRPT dengan area pembelian di level 2350 sampai 2360, boleh hajar di overnya dengan take profit pertama di level 2440 dan take profit kedua di 2520 dengan batasan stop loss di level 2260. Karena kalau misalnya kita lihat BRPT ini sudah mulai rebound di area support klasiknya di level 2190 sampai 2260, dan kalau misalnya kita lihat juga akumulasi bayarnya juga lumayan meningkat untuk BRPT, dan untuk jangka menengah sampai jangka panjang setidaknya sampai tahun 2025 bisa dibilang masih menarik karena kita bisa lihat laba kemarin di 6 bulan pertama itu naik lebih dari 3.000% untuk BRPT. Jadi mungkin masih bisa dicermati. Oke, jadi masih bisa dicermati itu kenapa kemudian masuk menjadi salah satu saham rekomendasi di hari ini. Ada BRPT, pemirsa yang saat ini bergerak di level 2350 mendapatkan rekomendasi buy. Jika kita lihat juga dari awal tahun ternyata cukup jauh ya perjalanannya dari level 900-an begitu, bahkan sekarang sudah mencapai level Betul. 2300-an. Baik, dari BRPT kita bergeser ke saham pilihan lainnya, ada BRMS. Mas Hendra, kenapa nih kemudian BRMS masuk di rekomendasi hari ini? Iya, BRMS kalau misalnya kita lihat perjalanan 13 menit pada saat market sudah dibuka, ternyata sudah menguat 8 poin ya, atau menguat 1,67%. Nah, kalau misalnya kita lihat BRMS ini sebenarnya sudah breakout area resisten terkuatnya di level 474, dan sebenarnya berpotensi, sangat berpotensi untuk menguji resisten psikologisnya di angka 500. Kalau misalnya di bawah 500 dia fraksinya 2, tapi di kelipatan pada saat 500 dia kelipatannya 5. Jadi sebenarnya menarik untuk dicermati. Nah, kalau misalnya kita lihat secara data pun, asing selama 2 hari terakhir saja di BRMS, selain di sektor perbankan, asing banyak mencatatkan net buy di BRMS sebesar 351 miliar. Dan secara MACD juga golden cross. Jadi BRMS masih bisa dicermati dengan area pembelian di 480, dengan take profit pertama di 498, dan take profit kedua di 510 dengan batasan stop loss di 460. Nah, sekarang posisi BRMS sudah di 494, balik lagi disesuaikan saja dengan Ya. risk profile teman-teman. Kalau teman-teman risk taker mungkin bisa beli, tapi kalau yang konservatif atau menderat sabar saja buy on weakness. Oke, itu tadi cukup lengkap begitu ya untuk BRMS, strategi yang bisa dilakukan menjadi saham pilihan ketiga di hari ini. Dan terakhir ada salah satu saham pilihan lainnya ada SCMA. Mas Hendra mungkin agak singkat begitu ya untuk SCMA seperti apa? Oke, untuk SCMA kalau misalnya kita lihat sekarang masih perjalanannya masih bergerak di level 280 atau baru turun 2 poin. Jadi masih menarik untuk dibeli dengan area beli di 280 sampai 282, dengan take profit pertama di 294 dan take profit kedua di 304 dengan batasan stop loss di 270. Kenapa SCMA masih menarik? Karena kalau misalnya kita lihat beberapa keterbukaan informasi dari MTEX, salah satunya dia sudah mengakumulasi sebesar 230 juta lembar saham atau setara 0,31%. Jadi masih sangat menarik secara berita corporate action. Dan kalau dari sisi akumulasi juga masih sangat menarik, dan ada sentimen yang menariknya ketika misalnya ada isu bahwa Video atau Superbank-nya pengen IPO. Jadi secara Hmm. teknikal masih menarik
untuk katakanlah bisa ke level psikologisnya di angka 300 untuk SCMA. Baik, menarik juga untuk SCMA begitu ya, bisa menjadi salah satu pilihan. Pemirsa, 4 saham pilihan dari Mas Hendra hari ini ada BBRI, BRPT, BRMS dan juga SCMA. Sekali lagi disclaimer on keputusan Disclaimer on, betul Mas disclaimer on Fajar. keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Mas Hendra, sebetulnya masih banyak sekali yang bisa kita gali, tapi sepertinya waktu kita terbatas. Mas Hendra, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Sama-sama Markas Mas Bas hari Fajar. ini. Mas Hendra, sehat dan sukses selalu untuk Anda.